Pemirsa, debat Capres-Cawapres keempat hanya tinggal menunggu hari atau tepatnya pada 21 Januari 2024 mendatang. Melihat debat Cawapres sebelumnya, nampaknya masih akan ada kejutan dari masing-masing kandidat. Mampukah Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD menghadirkan solusi konkret atau lagi-lagi saling lontar istilah dan singkatan rumit? Debat keempat yang berlangsung hari Minggu pekan ini diprediksi akan bergulir seru. 7 tema yang diangkat, mulai dari pembangunan berkelanjutan, energi, hingga pangan, membuka peluang debat panas terjadi antara para calon wakil presiden di Jakarta Convention Center. Di media sosial, warganet ramai-ramai menanti program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate, proyek strategis nasional Wadas, hingga perubahan iklim dikupas tuntas dalam waktu debat yang terbatas. Lantas sudahkah Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD siap kembali bertarung? Disiapkan ya, persiapan debat Cawapres tanggal 21 ya. Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Ya, mudah-mudahan ini clear semua, karena sudah diberi contoh sama Pak Anies debat ketiga kemarin. Terima kasih. Itu Mentor Caimin siapa ya? Mentor Caimin ya Pak Anies. Sangat progresif tentu saja ya, dan Pak Prabowo Mas Gibran tidak hanya bicara ya, tapi beliau sudah melakukan ini semua. Tadi misalnya disampaikan beliau sudah membangun misalnya PLT sampah ya di Solo gitu. Jadi tidak seperti yang lain ya yang mungkin gagal gitu membangun hal-hal yang sangat berkaitan dengan lingkungan gitu. Ya tentunya kan dengan pengalaman Prof. Mahfud yang pernah di DPR, kemudian pernah juga pun di legislatif, kemudian pernah juga di eksekutif beberapa kali, tentunya dengan pengalaman yang ini dari kami tidak meragukan ya kapasitas Prof. Mahfud ya. Jadi beliau bisa juga bicara soal lingkungan, kaitannya dengan hukum lingkungan contohnya ya. Soal pembangunan berkelanjutan, visi Indonesia mengelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran meninggalkan seabrek catatan. Misal, ambisi pembukaan lahan untuk program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate di 33 provinsi Indonesia belum juga berbuah manis. Selama 2023, BPS menyebut impor beras Indonesia tembus 3 juta ton, sekaligus mencatatkan rekor tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir. Padahal, program strategis usungan Presiden Jokowi ini digadang-gadang dapat menciptakan kemandirian pangan dalam negeri. Dan masih soal pembangunan berkelanjutan, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan hingga kini masih memantik kontroversi. Mulai dari belum pastinya investasi asing yang masuk, kucuran jumbo APBN, dampak lingkungan hingga gesekan dengan masyarakat adat yang lahannya harus direlakan demi ibu kota. Kita nantikan gagasan tangkas dan lugas para cawapres di debat nanti. Mampukah Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD menghadirkan solusi konkret? Atau lagi-lagi saling melontar istilah dan singkatan rumit? Tim Liputan Metro TV. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.